Assalamualaikum semuanya, halo. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang spiral innovation, pelajaran dari Nokia dalam menerapkan inovasi berkelanjutan. Topik ini akan membahas bagaimana inovasi yang berulang, berkolaborasi, dan adaptasi menjadi kunci keberhasilan perusahaan teknologi, dan tentunya ada banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari kasus Nokia. Baik, perkenalkan, nama saya Sulis Marina dari kelas manajemen 23T. Saya akan memandu Anda beberapa menit ke depan untuk memahami bagaimana konsep spiral innovation diterapkan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang strategi inovasi, tonton video ini sampai habis. Pada video ini kita akan membahas tentang apa itu spiral innovation dan mengapa konsep ini sangat penting. Yang kedua, bagaimana Nokia menerapkan inovasi dalam sejarahnya. Dan yang ketiga, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari pendekatan ini untuk diterapkan di dunia nyata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan memahami apa itu spiral innovation dan bagaimana konsep ini bisa mengubah cara perusahaan seperti Nokia berinovasi di pasar yang terus berubah. Baik, kita masuk ke apa itu spiral innovation. Spiral innovation adalah pendekatan inovasi yang dinamis dan berkelanjutan di mana ide-ide baru dikembangkan, diuji, dan disempurnakan melalui siklus iteratif. Tujuannya adalah menghasilkan solusi yang lebih baik dengan merespon cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Lalu, mengapa spiral innovation itu penting? Yang pertama adalah keunggulan kompetitif, membantu perusahaan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Kemudian, memaksimalkan penggunaan sumber daya inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan stakeholder, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah seiring berjalannya teknologi dan tren. Lalu kita masuk ke profil perusahaan Nokia, yang dimana perusahaan ini berdiri sejak tahun 1865 di Finlandia sebagai pabrik kertas oleh Fredrik Isdenstam. Kemudian berubahnya dari industri kertas ke pemimpinan global telekomunikasi sejak 1960-an. Produk yang ikonik dari perusahaan ini adalah Nokia 3310 yang dikenal karena daya tahan dan inovasi. Kemudian ada visi misi. Visi misi dari perusahaan Nokia ini adalah membuat jaringannya lebih baik untuk dunia yang terhubung, mendukung transformasi digital global. Selanjutnya ada kerangka spiral innovation yang dimana ada satu kebutuhan pasar, yaitu mengenali kebutuhan pasar yang terus berkembang sangat penting dalam inovasi. Nokia mengidentifikasi beberapa tren utama, yaitu yang pertama solusi IoT terintegrasi, yaitu permintaan untuk perangkat yang saling terhubung meningkat. Yang kedua ada keamanan data dan privasi, konsumen membutuhkan pelindungan data yang lebih baik. Yang ketiga ada konektivitas cepat, teknologi 5G menjadi prioritas untuk kecepatan dan reliabilitas. Dan yang terakhir ada automasi dan digitalisasi industri, yaitu perusahaan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi. Yang kemudian ada kolaborasi multi-stakeholder. Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah inti dari spiral innovation, di mana pelanggan memberikan umpan balik langsung yang menjadi dasar pengembangan produk. Kemudian ada mitra bisnis, kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk meningkatkan inovasi bersama. Regulator adalah kepatuhan terhadap standar industri dan regulasi yang mendorong keberlanjutan. Akademisi yaitu melakukan kolaborasi riset dengan universitas untuk solusi baru. Dan yang terakhir ada ekosistem teknologi, yaitu membangun lingkungan inovasi yang mendukung semua pemangku kepentingan. Dan kemudian yang ketiga ada penilaian siklus inovasi. Pada tahapan dalam spiral innovation mencakup identifikasi ide, yaitu mengumpulkan ide dari pelanggan, riset pasar, dan tim internal. Kemudian ada pengembangan, yaitu membuat prototipe awal untuk diuji. Dan yang ketiga ada pengujian, yaitu mencoba produk dalam pasar kecil untuk umpan balik. Dan yang terakhir ada peningkatan, menggunakan masukan untuk menyempurnakan produk. Yang keempat ada
Manajemen risiko, yaitu setiap inovasi memiliki tantangan. Risiko utama yang dihadapi Nokia ada yang pertama, teknologi. Ketidakpastian terkait efektivitas teknologi baru seperti 5G. Pasar, yaitu manajemen risiko pasar adalah perubahan cepat dalam preferensi konsumen yang sulit diprediksi. Dan keuangan, tingginya biaya riset dan pengembangan tanpa jaminan kesuksesan. Terakhir ada regulasi, yaitu perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi arah inovasi. Kemudian selanjutnya ada pengembangan iteratif. Proses dari pengembangan iteratif ini adalah produk dikembangkan secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna. Contohnya seperti Nokia menggunakan iterasi pada seri N dan Lumia untuk mencoba fitur baru meski hasilnya bervariasi. Pelajaran yang kita petik adalah pentingnya iterasi yang cepat dan responsif terhadap ekspektasi konsumen. Kemudian ada kesimpulan dan analisis. Kekuatan Nokia yaitu teknologi pionir. Nokia adalah salah satu pelopor di bidang telekomunikasi. Kolaborasi yang kuat yaitu kerjasama yang solid dengan mitra bisnis dan akademis. Yang ketiga ada fokus pada R&D. Nokia menunjukkan komitmen besar kepada inovasi. Kemudian ada kelemahan Nokia yaitu respon yang lambat di mana terlambatnya beradaptasi dengan perubahan pasar seperti transisi ke smartphone. Yang kedua ada ketergantungan sistem proprietari yaitu membatasi fleksibilitas dalam adopsi teknologi baru. Adapun peluang di masa depan adalah 5G dan IoT, yaitu teknologi ini memberikan peluang besar bagi Nokia untuk memimpin pasar. Kemudian ada praktik agile, itu mengadopsi pendekatan yang lebih gesit dan dapat membantu Nokia mengatasi tantangan inovasi. Kemudian ada pesan utama dari semua rangkuman ini adalah yang pertama ada adaptasi dan iterasi, yaitu spiral inovasi memerlukan fleksibilitas untuk terus berkembang. Yang kedua ada kolaborasi ekosistem, yaitu melibatkan pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan inovasi. Yang ketiga ada kebutuhan pasar, yaitu teknologi harus relevan dengan kebutuhan nyata konsumen. Dan keempat ada manajemen risiko. Risiko harus diidentifikasi dan dikelola dengan sangat baik untuk keberhasilan inovasi. Yang kelima ada umpan balik konsumen, yaitu proses iteratif memastikan produk sesuai dengan harapan pasar. Mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Bila mana ada kesalahan kata dan penyebutan nama, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.